anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak-anak di rumah sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Sekarang jumpa lagi dengan Ibu, kita akan belajar tentang hidup bersih dan suci dengan KD 3.11 memahami tata cara bersuci. Setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak diharapkan bisa menjaga kebersihan badan, pakaian, dan barang-barang yang ada di rumah. Kemudian bisa membersihkan rumah dan membuang sampah pada tempatnya, rajin menjaga tempat ibadah dan sekolah agar tetap bersih. Ya, sebelum mulai mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Arti bersuci. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran dan najis. Orang Islam harus menjaga kesucian badan dan pakaian, tempat sholat, kemudian rumah, dan barang-barang yang ada di rumah. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Orang yang suci akan selalu sehat, sementara orang yang kotor akan berpenyakit. Ya, bersuci ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas dengan cara mandi dan berwudu. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Wudu dan mandi harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian najis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis itu sendiri adalah kotoran yang menyebabkan orang tidak suci. Ya, contoh najis ringan misalnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Kemudian contoh najis ringan misalnya kotoran hewan. Contoh najis berat misalnya air liur anjing. Ya. Alat untuk bersuci adalah air. Air untuk bersuci harus air yang bersih. Ya, air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7, yaitu ada air sumur, air sungai, air laut, air ledeng, air hujan, air dari mata air, dan air salju yang sudah mencair. Membersihkan kotoran harus sempurna. Warna dan baunya harus sampai hilang. Berhati-hatilah ketika membersihkan najis, jangan sampai ada kotoran yang masih tertinggal ya, supaya bersih dan sehat. Membiasakan hidup bersih. Bersih badan, pertama harus bersih badan dulu ya. Badan harus bersih. Nah, badan bersih harus rajin mandi. Supaya badannya bersih harus mandi. Mandi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Jangan lupa menggosok gigi ketika mandi. Kemudian apabila rambutnya kotor bisa dibilas dengan menggunakan air dan sampo ya. Kemudian bilas lagi dengan air, lalu keringkan dengan handuk. Biasakan memotong kuku ketika kukunya sudah panjang. Jangan sampai ada kuku yang panjang kemudian banyak kotoran ya. Banyak kotoran di kukunya itu tidak sehat. Biasakan kukunya harus pendek, kemudian rajin mencuci tangan ya. Pastikan tidak ada kuman di kuku. Kemudian bersih pakaian. Pakaian yang kotor harus segera dicuci. Jangan ditumpuk di kamar, nanti banyak nyamuk ya, baunya kurang sedap. Cucilah pakaian kotor dengan sabun cuci. Pakaian akan menjadi bersih dan wangi. Kemudian pakaian harus tertata rapi, setelah dicuci disetrika. Pakaian rapi disimpan di dalam lemari ya. Setelah mandi yang bersih, pakaiannya wangi ya. Anak-anak sudah siap bertemu dengan orang-orang yang tersayang seperti ayah, ibu, dan keluarga yang lain. Nah, bersih barang-barang. Barang-barang harus dijaga kebersihannya. Misalnya alat makan, alat minum harus dijaga kebersihannya. Setelah digunakan
Kemudian cuci sampai bersih menggunakan air dan sabun ya. Buku pelajaran harus rapi, alat-alat tulis juga harus rapi. Ya. Bersih tempat. Rumah yang kita tinggali harus bersih dan sehat. Kamar di rumah harus selalu disapu, bersihkan debu dan kotorannya. Buanglah sampahnya ke tempat sampah bila ada sampah. Sucikan tempat sholat dari segala najis dan kotoran. Rumah harus dijaga kebersihannya, seperti menyapu lantai, kemudian mengepelnya, mengelap kaca, mengelap barang-barang yang sekiranya banyak debunya ya, dengan menggunakan lap basah. Kemudian jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jangan membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Disapu rumahnya, halamannya, kemudian ruangan-ruangan yang lainnya harus disapu, kemudian dipel, dan buanglah sampah ke tempat sampah ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak paham apa yang Ibu sampaikan kali ini dan bisa menjaga kebersihan di rumah, baik badan, pakaian, dan tempat sholatnya ya. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.